Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kantor ini sebetulnya kepala kantornya adalah Pak Imam dan Pak Aksi. Saya hanya suruh menjaga saja. Jadi kalau ada kemudian kabar dari stop, berarti yang top adalah Pak Imam dan Pak Aksi. Kementerian Agama sekarang semua serba online. Jadi semua selesai hanya cukup melalui handphone. Mau bikin rekomendasi sambil masak, sambil ngadit bisa. Kalau dulu semuanya serba surat Pak Camat. Maka dulu orang yang datang ke Kementerian Agama adalah orang yang membawa masalah pakai kertas, tomat, mesti orang bermasalah. Kalau sekarang semua masalah bisa sambil tidur. Maka mulai 2024 orang yang datang ke Kementerian Agama adalah orang yang selalu bahagia karena sudah selesai melalui online. Sehingga di depan Kementerian Agama membangun sebuah panggung. Jadi panggung depannya sama isinya gembira semua. Kalau akan minum, akan ngopi, sebelah kanan kiri ada kafe. Dan kafe serta panggung itu yang membangun adalah para rekan kita. Ada yang kepengen wayangan, kita tarik dari Kecamatan Proto Selatan, latihannya di panggung. Maka bisa saja Kementerian Agama mimpi kita ke depan adalah public space yang ada di mana adalah milik semua umat. Secara subak memproyeksikan 2025 Kementerian Agama tanpa pagar. Jadi pagar yang depan buang semua. Kenapa? Karena semua orang akan datang ke Kementerian Agama. Ada yang ingin nyanyi, ada yang ingin ngeband, ada yang ingin ngopi, dan wifi-nya gratis. Tepuk tangan untuk kasih. Jadi orang yang Kementerian Agama itu senyum semua sekarang karena sudah nggak kalau lagi. Yang kedua, menurut saya kita masih ingat gaya setiap menteri berbeda-beda. Kita masih ingat gaya Gus Yakut. Gus Yakut adalah sang eksekutor, sehingga semua program akan dibabat dengan cepat dan berprestasi. Gus Yakut. Sekarang menterinya Kiai beda jauh dengan yang kemarin. Maka tentu kalau kantor-kantor zaman itu Yakut, dia model Yakut. Tapi begitu zaman yang sekarang harus berubah 180 derajat. Maka zaman itu Yakut, Kementerian Agama hanya takdirnya 3. Setiap orang Kementerian Agama kalau dicelup Pak Camat Banyumas 25 jam duduk. Apalagi kalau Banyumas membangun kota agama. Maka saat itu orang-orang Kementerian Agama siap dipanggil negara kapan saja. Jemaah subuh orang Kementerian Agama gagah yang di tempatnya. Saat Gusmen baru menduduki jabatan, orang Kementerian Agama subuh di mana-mana. Pernah kita subuh di Kecamatan Subang, pinggir jalan raya, sing adan siji, sing komat siji, makmume siji, padahal masjidnya gede. Dan di situ ada tulisannya saldo 150 juta gede. Tapi ternyata di sebelah belakang ada nenek-nenek yang tidak bisa makan. Lalu kemana masjid itu? Jadi Kementerian Agama saat itu tidak pernah duduk di belakang meja keluyuran terus, karena memang gaya Gusmen keluyuran. Gak pernah Gusmen pulang haji, tapi Gusmen senangnya adalah bermusik real. Maka kepala kantor se-Indonesia pun bentuk grup band. Kementerian Agama dan Banyumas ada grup band namanya grup band.
khotbah bisa. Bahkan Pak Umar, ada daerah yang di situ isinya tukang teplek Pak Umar. Dihubungi apa bagi orang Marini, dan Marininya hanya orang Kementerian Agama. Maka saya sebagai orang kantor melakukan kursus teplek agar apa? Bisa masuk di kalangan teplek. Pada saat orang Kementerian Agama bermain teplek dengan indahnya, maka orang-orang itu terpesona. Karena terpesona, orang benar ngomong teplek jam 11:30. Lagi panas-panas ada Mas, ada Mas. Kira-kira belum sholat boleh? Boleh. Tapi satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali orang yang jatuh teplek itu teplek ya, sholat ya. Dan itu hanya bisa dilalui dengan gaya kemarin. Sekarang beda. Kalau dulu 2023, 2024 tidak ada orang Kementerian Agama yang tidak memakai jeans, celananya jeans semua. Dan tidak ada yang memakai sepatu hitam meling, nggak ada. Pakai sepatunya adalah kayak semua. Kenapa? Karena gaya Menteri Agama, gaya milenial. Maka kalau gaya Menteri Agama saat itu orang Menteri Agama pecian, batikan, nggak akan mungkin bisa masuk preman, nggak akan mungkin bisa masuk ke kalangan teplek. Itu saat itu. Begitu Oktober 2024 menterinya ganti kiai. Beda Mas. Ini semua awal. Maka saya dengan waktu dan Bapak Ibu sekalian, ketika orang Kementerian Agama dijijilkan dengan orang dinas yang lain, nggak ada bedanya. Pendelikannya padat, celana jeans padat, maksud sejajar dengan dinas-dinas yang lain. Sigi beda, tuh beda. Maka pada saat Gusmen, Bapak Ibu sekalian, Pak Imam, saudara kami Pak Asin, saya menjadi kantor Kementerian Agama juara terbaik se-Indonesia Raya, Kementerian Informasi Publik terbaik se-Indonesia. Dulu beritanya Kementerian Agama sangat korupsi, sekarang sudah memakai online. Dan Kementerian Agama nilai dari online itu barang dan jasa terbaik kedua se-Indonesia. Kalau dulu surat itu bisa 5 hari, sekarang surat belum tetap bisa disposisi Mas. Orang dari Lumbir, orang dari mana saja akan kirim surat. Kalau dulu Mas, sekarang sambil gitu, klik langsung dikirim ke Pusaka Mas, Sibawarnet, langsung didisposal. Orang akan minta tanda tangan 100 surat paksana, cukup 1 menit. Klik, sudah tanda tangan semua. Maka Pak Mas dan Kementerian Agama juara 1 SPBE. SPBE nanti online semua online. Maka boleh berpantun nih, saya tadi ngarang pantun Mas. Berpasangan menonton drama. Drama Gemini membuat melayang. Kementerian Agama sekarang sudah semakin menyapa karena semua penuh dengan prestasi gemilang. Tentu Pak, ini teman-teman harus apabila deg-degan, karena 24 jam itu masyarakat mesti lapor online. Maka percaya mereka itu tidak hanya terbatas dari jam 7 sampai jam 4 saja, 24 jam. Ini pun akan saya bacakan pamflet ini. Ini terkait dengan kesejahteraan. Jadi kemudian itu hampir merata sekarang itu menuju zona integritas Pak. Jadi wilayah
bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani. Maka saya akan bacakan pantun. Serabi dicampur minyak, wajan perunggu penuh dengan alam. Penuh dengan alam. Mesti dikira pas teman gitu ya. Serabi dicampur minyak. Sekarang penuh prestasi Kementerian Agama memang hebat. Saatnya tukin ditunggu untuk kebahagiaan. Jadi tukin Kementerian Agama itu 80%. Karena semakin banyak yang zona integritas, maka insya Allah tukin kita akan naik menjadi 90%. Bahkan harapannya Rasulullah 150%. Yang kedua, menteri kita sudah cukup yang kemarin, sudah cukup ngebenya, sudah cukup topleknya, sudah cukup wayangnya. Saatnya Kementerian Agama kembali ke barat. Begitu dengar azan, hentikan semua. Maka cara membedakan Kementerian Agama dengan kementerian yang lain sore. Maka kalau jam 11.45 semua pegawai Kementerian Agama diabseni, sholat diabseni, Kementerian Agama. Jadi lu sibuk sholat tapi sibuk ngabseni. Sehingga tahun mana ini kemana? Bahkan ditanya, kenapa nggak sholat? Hai, masih bahaya mati, tinggi bahaya ini bahaya mati. Maka Presiden Kementerian Agama yang sekarang adalah waktu menghadapi sholat. Ciptakan bahwa Kementerian Agama adalah miniatur surga. Orang-orang Kementerian Agama kalau lihat penuh dengan kebahagiaan. Maka di depan Pak Mari, Bapak Ibu sekalian, di depan panggung akan kita bikin aliran sungai penuh dengan gemericik. Kan tadi sudah dibongkar, pagar keliling dibongkar. Maka di depan panggung, di depan kafe akan dibangun miniatur surga penuh dengan bunga warna-warni. Maka kalau Bapak Ibu sedang stres di rumah Bapak Ibu sini, datanglah ke Kementerian Agama. Tapi tetap saya membantu sedang memadukan dua menteri ini, Taman Sudiaja, tapi Gusmen tetap harus berjalan. Sehingga panggung itu isinya adalah kreativitas warga Banyumas. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Banyumas HIV ranking 2 tahunan, HIV ranking 2, narkoba ranking 3. Ketika saya tanya KTP-nya agamanya apa? Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kristen yang mengajarkan kebaikan, Islam yang mengajarkan kebaikan. Tapi kenapa yang kena narkoba, kenapa yang kena HIV adalah orang-orang yang ber-KTP agama? Maka ditelusuri oleh Ibu sekalian, penyebabnya adalah semakin jauhnya umat beragama dengan ajarannya. Hari ini pun ramai masih tentang Ba'alawi. Padahal sing protes Islam, sing diprotes sama-sama Islamnya. Ini menunjukkan bahwa semakin jauhnya jarak antara umat dengan ajarannya. Maka ini PR besar bagi kita semua, Kementerian Agama dan Bapak Ibu sekalian, untuk memperpendek jarak itu agar umat dekat dengan ajaran agamanya. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian Agama sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, dulu ada namanya Pendekar Naga Geni, Kapak Naga Geni 212 dulu. Kalau Kapak Naga Geni 212 sudah turun, semua masalah selesai.
adanya Kudi di sebelah selatan stasiun, ada Tugu Budi dan Tugu Budi juga ada tulisannya 267. Maka kalau orang bebas mengeluarkan Kudi 267, semua masalah akan selesai. 267 adalah not, 2 itu re, 6 itu lam, dan 7 itu si. Maka berkat relasi pada siang hari ini, kita kumpul berbagai stakeholders yang ada untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya di Banyumas, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Yang paling akhir, Bapak Ibu sekalian, prestasi begitu banyak, tapi ada berita yang melanggar. Kementerian Agama korupsi tentang haji, kan regular atur dia. Yang diperdebatkan adalah kuota 20.000, 98,sekian% reguler, 0,8% khusus. Tapi Gus Mem sudah bersumpah dalam hatinya, walaupun saya capek-capek demi nyawa jemaah. Kalau seandainya 20.000 itu dibagi 2%, 50% khusus, 5% berapa? 9,8 reguler, maka bisa dibayangkan haji 2024 di Mina, Pak Muslimin, orang hanya diberi space 0,5 meter. Padahal berapa hari? 4 hari mati semua. Maka Gus Mem mengambil risiko, saya balik 50% termasukkan khusus, harganya 250 juta, yang 50% saya masukkan reguler. Maka 2024 Pak Saidin Pak Edi Sumbowo jarak satu jemaah 0,8. Sepanjang sejarah nilai tertinggi pelayanan haji 2024, dan sepanjang sejarah nilai terendah yang meninggal 2024, kurang sukses apa? Tapi karena dibagi 50-50, maka Menteri Agama dituduh menjual kuota. Padahal duitnya tidak masuk di Menteri Agama, masuknya di Badan Pengelola Keuangan Haji, tidak ada yang terurus. Tapi kembali, semua adalah politik, keputusan politik adalah raja. Kata Pak Ketua MUI, dari POM itu tidak harus benar apa salah, tapi dari demokrasi bisa pas apa orang. Beneran antara pas jadi rapi, salah mereka pas jadi rapi. Maka jadilah orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Untuk itu, saya sebagai Kepala Menteri Agama meneruskan Pak Imam, Pak Aksin, Muslimin, Pak Umar, dan kita semua, ini semuanya adalah untuk Banyumas, karena Menteri Agama adalah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya itu kalau mau suka dulu ketemu dengan masyarakat, ada permasalahan. Apakah masjid ataukah gereja yang tidak berlaku adil kepada masyarakat? Ada masjid yang bertetangga sebelahan dengan rumah, tetapi talangnya, airnya masuk ke rumah semua. Sudah didiskusikan, tidak selesai-selesai, dan itu ketemu. Maka saat itu saya komunikasi dengan camat, saya komunikasi dengan kepala desa, sehingga 2025 ini ada penghargaan khusus dari Kementerian Agama kepada camat, kepada desa, kepada dinas yang sudah membackup Kementerian Agama. Lalu siapa saja yang